Nah, mangga uih deui kana surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang halaman 229. Sekarang ayat 46. Ya, ini masih lanjutan dari yang tadi. Kan tadi di ayat 45 seperti kehidupan dunia ini seperti pohon ya, yang tersiram air hujan yang subur, tapi ujungnya nanti hancur. Nah, sekarang ayat 46. Nih, Allah mengingatkan al-malu harta wal banuna dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunia. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Sementara orang musyrik mah ya, orang kafir Mekah itu selalu fokus pada dua hal ini gitu. Jadi ibadah, kemudian berbuat kebaikan, beramal soleh, itu selalu fokusnya bagaimana supaya semakin banyak harta dan semakin banyak anak. Al-malu wal banuna. Bapak Ibu sekalian, paketan harta dan anak dalam Al-Quran itu ada puluhan ayat. Jadi selalu bergandengan al-amwal wal aulad. Ya seperti tadi kan di surat Al-Hadid begitu. Ya, wa takasurung fil amwali wal aulad. Dan hidup ini, manusia ini, kehidupan dunia ini selalu mengejar yang dua itu, ya, berbanyak-banyak, berbangga-bangga dalam hal harta dan anak. Nah, maka Allah mengingatkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Nah, wal baqiyatus sholihatu khairun. Sementara amal kebajikan yang terus-menerus, nah ini penerjemahan sederhananya seperti itulah ya. Jadi amal kebajikan yang terus-menerus. Baqiyat itu sebetulnya sesuatu yang disimpan. Baqiyat itu sesuatu yang disisakan. Contoh baqiyat itu begini. Kita sodakoh nih ya, atau beramal soleh. Nah, sudahlah disimpan di sisi Allah. Kita tidak mengharapkan balasan dunia gitu. Makanya ada upami orang Sunda mah sepuh baheula sok aya istilah sampeureun jaga. Ya sampeureun jaga di yaumil qiyamah begitu. Ya. Nah, itu yang disebut baqiyatus sholihat. Ya. Seperti sodakoh. Ya, sodakoh. Banyak sekarang yang ulama yang menggambarkan tentang 700 kali lipat itu akan dibayar di dunia. Nah, sebetulnya kalau konsisten dengan Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, 700 kali lipat itu ya disimpan di akhirat untuk balasan di akhirat gitu. Nah, itu yang disebut dengan baqiyatus sholihatu. Ya, apa yang disimpan, amal soleh yang disimpan, yang balasannya kita harapkan nanti di yaumil qiyamah, itulah yang lebih baik. Yang ada di sisi Allah, balasan kita yang sekarang tersimpan di sisi Allah, itu adalah lebih baik dan pahalanya lebih baik dan lebih menjadi harapan. Begini. Kenapa di sini ada kalimat serta lebih baik untuk menjadi harapan. Khairun amala ya, di ayat 46 di ujungnya khairun amala. Bapak Ibu sekalian, sudah lumrah dalam kehidupan ini manusia biasanya menyimpan harapan masa depannya di dua hal. Ya. Di al-mal dan di al-banun. Ya, gitu. Al-mal, al-banun, harta dan anak. Biasanya harapannya di situ.
Wah, kalau saya banyak uang, nanti saya ini begini-begini, nanti masa depan. Misalkan punya tanah, wah nanti selalu harapan-harapan ke depannya bagaimana tanah ini untuk ini, untuk ini, untuk itu. Termasuk di anak-anak, ya, harapan nanti anak saya begini, anak saya begitu. Nah, Allah mengingatkan, yang dua itu, harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang harus menjadi harapan itu, harapan terbaik orang mukmin, harapan terbaik pengikut Nabi Muhammad SAW adalah apa yang disimpan di sisi Allah untuk nanti dijemput pada yaumil qiyamah ketika berjumpa dengan Allah. Itulah yang seharusnya menjadi khairun amala, ya. Nah, kapan kita manusia akan menjumpai Allah untuk melihat simpanan kita di sisi Allah? Ayat 47, ya. Nyambung dengan ayat 47 ini. Surah Allah, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, wa yauma nusayyirul jibala. Ingatlah Muhammad, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung. Maksudnya, pada hari kebangkitan, ya, nanti ketika kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan kita akan melihat, ya, di ayat 46, al-baqiyatus sholihat, amal-amal yang sudah kita simpan di sisi Allah, yaitu nanti pada hari kiamat. Nah, Allah menggambarkan pada hari kiamat itu kami akan memperjalankan gunung-gunung. Memperjalankan gunung-gunung itu maksudnya gunung-gunung yang ada sekarang yang kita lihat berdiri kokoh, tegak, itu nanti akan rata, ya, akan hilang. Jadi berjalan tuh, ya, hancur kan? Nanti di ayat lain juga disebut begitu, hancur. Nah, watarol ardo barizatan, maka engkau Muhammad akan melihat bumi itu rata, ya. Dalam surat Toha disebutkan la taro fiha iwaja wala amta. Engkau Muhammad akan melihat bumi itu nanti tidak ada yang legok gitu, ya, dan tidak ada yang tinggi, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, rata itu. Barizatan, di sini sebutnya barizatan. Nah, kalau sekarang kita lihat bumi ini ada gunung, ada lembah, ada lautan gitu, ya. Nah, nanti hari kiamat ketika kebangkitan kita akan melihat rata semuanya. Wahasyarnahum, dan kami kumpulkan, ya, di padang mahsyar. Nah, tempatnya namanya padang mahsyar. Kami kumpulkan mereka semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti akan dikumpulkan oleh Allah. Falam nuwadir minhum ahada, dan kami tidak tinggalkan, tidak kami lewatkan seorang pun dari mereka. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Tidak ada yang terlewat seorang pun. Gitu. Saya mah mau sembunyi dalam kubur, nggak bangkit, nggak bisa. Ya, semua harus berkumpul.